layanan informasi mengenai cara meningkatkan percaya diri anak broken home. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan layanan informasi mengenai cara meningkatkan percaya diri anak broken home. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta, layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Trauma karena perpisahan orang tua dapat dialami anak broken home. Bagaimana cara mengembalikan rasa percaya diri pada anak? Anak broken home atau anak yang kedua orang tuanya bercerai berpotensi mengalami masalah dalam penyelesaian. Berapapun usianya, balita, anak ataupun remaja. Masalah yang dapat terjadi berupa masalah fisik, psikologis, sosial hingga pendidikan. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah hilang kepercayaan diri. Bahkan, berdasarkan riset, mereka beresiko 5 kali lebih besar mengalami gangguan emosional dan mental. 7 efek perceraian orang tua bagi anak. 1. Menimbulkan stres, cemas, dan trauma pada anak. Perceraian dipastikan menimbulkan trauma yang mendalam, terutama jika usianya sudah cukup matang untuk mengamati situasi yang terjadi pada orang tuanya. Anak akan mengalami stres, merasa terabaikan, merasa tidak dicintai, kecemasan yang berlebihan, dan efek psikologis lain yang mungkin akan terjadi dalam waktu yang lama. 2. Menurunkan prestasi belajar. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa anak-anak korban perceraian cenderung bermasalah dalam perilaku yang berpengaruh dalam menurunnya fokus belajar dan nilai-nilai akademik di sekolah. Jika sebelumnya seorang anak bisa meraih prestasi di sekolah, bisa saja ketika orang tuanya berpisah, situasi berubah dan ia menjadi kehilangan motivasi belajar dan membuat prestasinya menurun. 3. Mudah terpengaruh hal negatif. Perceraian juga menyebabkan anak yang beranjak remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ditemuinya dalam pergaulan, seperti merokok, minuman alkohol, dan narkoba. Hal ini disebabkan anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk dengan masalah rumah tangga mereka. Apalagi jika perceraian melalui proses yang tidak mudah, sehingga masing-masing orang tua membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri, sehingga mereka mengabaikan anak-anaknya. Yang keempat, merasa rendah diri. Tidak dapat dihindari, efek perceraian membuat anak sulit bersosialisasi. Anak akan merasa malu, rendah diri, dan iri pada teman-temannya yang masih memiliki keluarga yang tertutup. Yang kelima, apatis dalam berhubungan. Dalam jangka panjang, perceraian dapat menyebabkan anak menjadi apatis dalam memulai hubungan dengan lawan jenisnya. Anak cenderung merasa takut untuk berkomitmen dalam menganggap bahwa hubungan dengan lawan jenis itu tidak penting dan hanya berujung pada perpisahan. Yang keenam, melakukan seks bebas. Hilangnya kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua membuat anak berpotensi melakukan seks bebas saat ia berpacaran dengan lawan jenisnya, karena merasa tidak ada yang memperhatikan, sekaligus sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap perceraian orang tuanya. Mungkin saja anak melakukan hubungan seks bebas terlalu dini yang tentu akan membawa efek mengerikan di kemudian hari. Dalam perjalanan berumah tangga, terkadang kita akan menemui badai yang siap memporak-porandakan kehidupan rumah tangga. Namun, saat sebuah pernikahan sudah dikaruniai sebuah buah hati, maka hendaknya mama dan papa lebih bijak lagi mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambil. Yang ketujuh, sering menyalahkan diri sendiri. Anak-anak kerap merasa perpisahan orang tuanya adalah bagian dari kesalahan mereka, sehingga mereka mulai menyalahkan diri mereka sendiri. Jika dibiarkan, mereka akan berkutat dengan pikiran bahwa
Mereka buruk, nakal, tidak bisa membuat bangga, membuat pertengkaran orang tua, membuat kekecewaan, dan menyebabkan orang tua itu terpisah. Orang tua yang tidak menjelaskan penyebab perceraian kepada anak beranjak dewasa menyebabkan anak bertanya-tanya dan terus berpikir bahwa mereka penyebab orang tuanya tidak bahagia. Dampak perceraian terhadap anak. Selain mengurangi percaya diri anak, ada beberapa dampak perceraian, antara lain 1. Lebih mudah sakit. 2. Mengalami keluhan fisik. 3. Merasa bersalah. 4. Menarik diri dari lingkungan. 5. Mudah cemas. 6. Rasa tidak nyaman atau insecure. 7. Stres. 8. Depresi. 9. Cenderung menjadi individu yang agresif dan melanggar hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan mental dan kepercayaan diri anak broken home. Yang pertama, jadilah cerminan yang positif. Meski sedang terpuruk, ingatlah bahwa anak melihat Anda sebagai contoh. Memang wajar apabila perceraian mendatangkan kesedihan pada diri Anda. Namun, sikap Anda dalam menerima hal itu tentu akan berdampak pada anak. Reaksi Anda dalam menyikapi perceraian dengan positif dan ikhlas tentu akan membantu menjaga kesehatan mental anak. Yang kedua, menjaga kedekatan dengan anak. Keluarga merupakan tempat aman dan lingkungan utama bagi anak. Perceraian dapat mengganggu kesehatan mental anak, seperti rasa insecure, tidak aman, dan cemas, karena terjadi masalah dalam keluarga. Maka dari itu, Anda perlu menjaga kedekatan dengan anak, misalnya dengan menanyakannya bagaimana harinya, sudah makan atau belum, dan mencoba untuk mendampinginya selama di rumah untuk bermain atau mengobrol. Yang ketiga, memantau perilaku anak di sekolah. Anak broken home dapat mengalami masalah sosial. Hal ini bisa mempengaruhinya dalam beraktivitas, khususnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, pastikan Anda mendapatkan laporan dari guru mengenai bagaimana perilaku sosial anak selama berada di sekolah. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus ketika anak mengalami masalah. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kepercayaan diri anak pasca perceraian adalah menjadi pendengar yang baik, karena perasaan anak dipenuhi emosi yang sulit untuk diungkapkannya. Jika anak Anda berusia remaja, Anda bisa membantunya dengan mendengarkan curhatannya untuk mengurangi stres pada anak. Yang kelima, memberi pengertian dan penjelasan sederhana. Bila anak sudah cukup besar dan mengerti, jelaskan alasan Anda dan pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Berikan pengertian dan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tergantung usia anak. Sebaliknya, jika alasan perceraian ditutup-tutupi, maka anak akan merasa alasan perceraian orang tuanya adalah karena dirinya. Yang keenam, hindari menjelekkan mantan pasangan. Meskipun perceraian cenderung menyebabkan saling menyalahkan antara pasangan, hindari menjelekkan mantan pasangan Anda di depan anak. Dengan begitu, rasa percaya anak pada salah satu pasangan akan tetap terjaga dan tidak menyebabkan masalah psikologis. Yang ketujuh, menghindari konflik di depan anak. Pertemuan antara Anda dan mantan pasangan ketika anak ingin berkunjung memang tidak bisa terhindarkan. Meskipun kondisi masih tegang, hindari konflik, adu mulut, atau bertengkar di depan anak untuk menjaga kesehatan mental anak. Yang ke-8, mencari pertolongan ahli. Jika Anda bingung dan takut anak Anda tetap mengalami masalah psikologis, meskipun Anda sudah mendampinginya, tidak ada salahnya mencari pertolongan ahli untuk mencegahnya. Mengunjungi psikologis atau psikiater
adalah salah satu upaya yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan percaya diri anak. Baik, itulah layanan informasi mengenai cara meningkatkan percaya diri anak tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.